Setelah Nyai ya Widya bongkar masalah kasus Vina itu berawal dari Ibtu Rudiana soal penangkapan yang namanya narkep satu kapal jenis bubuk pada tahun 2016. Banyak orang yang memanggil-manggil Rukiah, entah memanggil apa itu. Pokoknya pura-pura kesurupan. Bilang agar channelnya rame, bro. Pokoknya dia bilang dimulai dari Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Baru terkuak gitu setelah cuap-cuap saya. Iya dah. Besok siapa lagi yang akan memanggil jin kori lah, yang ada kesurupan lah. Bilang kalau Ibtu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan awak kapal yang isi sibu-sibu pada 2016 lalu. Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya gok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu, akhirnya anak jadi korban. Paham sampai di situ? Banyak orang yang make di kalangan polisi, oknum-oknum polisi itu banyak juga yang nggak jujur. Satu jenderal yang jujur pasti jadi musuh mereka. Paham di situ? Besok siapa lagi yang akan kesurupan? Pura-pura mediasi melalui ruh. Bilang kalau Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Saya kan udah bilang, Bapak Ibtu, nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak. Lebih baik jujur. Bersuaralah. Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Bersuaralah demi negara ini. Jangan melindungi jenderal. Kan saya sudah bilang, karena cuap-cuap saya berawalan dari penangkapan yang namanya awak kapal penuh dengan bubuk, maka anak seorang itulah yang menjadi korban sasaran mereka, sasaran seorang jenderal juga, sasaran seorang bandar, agar itu mengamankan yang namanya bubuk tersebut. Marilah Pak, jujur saja berkata, karena saya tidak mau banyak orang yang berbohong di negara ini. Panggil itu jin inilah, panggil jin itulah untuk menguak tabir ini. Saya udah bilang, saya sangat paham kasus 2016 lalu. Ya, saya kalau udah menutup yang namanya kasus itu murni katanya kecelakaan, sudah ditutup oleh orang tua Eki sendiri. Anaknya jadi korban, kemudian istri keduanya cuap-cuap, bilang anak itu ada dua sisi, kadang baik, kadang banyak bandelnya. Masuk akal enggak? Semua ada yang disembunyikan dari itu sendiri. Salam waras, salam NKRI. Buka semua Pak, supaya enggak banyak lagi orang membuat konten pura-pura kesurupan, pura-pura panggil Rukiah, pura-pura panggil jin, apalagi Indonesia kok bisa dibodohi sama seorang itu. Apa
Apa kabar mantu? Masih memantau akun? Mantu, kira-kira tambah geram nggak kalau kasus ini termasuk Ibtu Rudiananya dipanggil kembali? Mantu gimana kira-kira? Selera makannya nambah atau berkurang? Tidurnya akan nyenyak atau tidak? Ya mantu ya, setuju nggak kira-kira mantu ya? Itu semuanya ya kalau penegak hukum kita ini adil, kalau ada instruksi dari Kapolri kita ya dengan tegas, Ibtu Rudiana dan mantan Bupati Cirebonnya dipanggil, kemudian mertua sebagai wakil bupati kala itu diperiksa kembali, kira-kira masih bisa nyenyak tidur nggak mantu? Selera makannya masih nambah kan? Jangan lupa vitaminnya ya bu, ya mantu ya. Mantu, kasus-kasus di Indonesia ini jangan dibiasakan. Karena mimik seorang mantu lah, saya lagi memantau akun ini nih. Saya udah siap pengacara. Sudah terbiasa membungkam orang dengan kekerasan. Ya kan tuh mantu? Kemudian orang harus disetrum. Kemudian harus dijeblosin paksa. Itu udah tradisi keluarga kalian kan? Iya. Sudah kebiasaan kan? Udah keenakan dulu kan? Zaman dulu sudah lewat, zaman sekarang beda lagi, ya kan? Saya khawatir dengan Peggy Setiawan yang ditumbalkan untuk mencari keluarga Anda sebagai DPO itu, distrum juga seperti yang namanya Saka dan Tata, ya kan? Ya enggak? Nah, apakah kira-kira mantu masih bisa nyenyak tidur nggak kira-kira pada waktu kemarin itu ya seorang Ibtu Rudiana itu dipanggil, kemudian sekarang ini dia televisi swasta mau wawancara pada nolak. Kemudian mertua kita ya, mertua kita mantu ya dari Arjinangun ya, mantu ya. Mertua kita mulai silaturahmi terhadap keluarga Vina, ya kan? Jangan dibawakan amplop tapi ya mantu ya, kalau silaturahmi bilang apa namanya geram dengan tuduhan-tuduhan netizen. Dulu tuh mantu ingat nggak, mantu menikah banyak orang undangan. Anak itu masih ada 4 ya, ingat ya mantu, kamu buka telinga lebar-lebar tuh waktu Anda menikah ya mantu ya, anak itu masih hadir ya, anak itu ya, anak mertuamu itu masih 4. Kemana 3-nya sekarang ini? Ada yang klarifikasi seorang mertuamu bahwa ada anaknya yang lahir tahun 97 dan 99 ya kan, cuma 2 tahun ya jaraknya ya. Kemudian dari 99 ada yang lahir tahun 2000, cuma setahun jaraknya ya. Masuk akal nggak kira-kira? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh, ada jatuhnya. Sepandai-pandainya klarifikasi pasti ada keplesetnya. Hanya saja banyak netizen yang nggak jeli ya, geram kan dengan netizen baik di snack video maupun itu kan, ya kan mantu kan. Jadi ingat, satu-satunya mantu kalau belum pikun mantu ya, skincare-nya terlalu licin, makanya pandai melicinkan kasus ya kan. Jadi begini mantu ya, saat Anda menikah ada orang undangan di keluarga mertuamu itu,
Anak itu masih 4, kemana satu lagi? Jawab tuh, mantu, jawab, ya. Kemana satu lagi? Ya. Pada saat Anda menikah, banyak orang yang undangan menyaksikan anak mertuamu itu masih 4. Mana tuh satu lagi tuh? Mantu, jawab tuh, ya. Mantu, baik kali kau mantu, ya. Manusia secimpingren. Dengar, ini udah mendunia sampai ke Cina, tahu nggak? Tahu? Mantu udah dengar belum? Kalau kasus DPO itu 8 tahun tidak ketemu, ya. Alangkah bagusnya prestasi yang namanya penyidik kepolisian di Indonesia. Terseret juga kan akhirnya presiden kita, ya kan? Para pejabat-pejabat kita terseret kan di luar negeri. Bagus prestasi ini penyidik ya, menangani kasus Pina aja DPO itu sampai 8 tahun. Tapi kasusnya STPDN dari tahun 90 bisa terungkap. Dari 2003, 2013 itu sampai belasan tahun masih bisa terungkap. Itu ya, mantu khawatir ya kalau ada orang menjelaskan di situ pada saat mantu itu ya disanding oleh mertua, ya. Orang-orang undangan ke tempat mertua itu anak masih 4, ya ndak mantu. Terus di delete ya. Coba deh foto keluarga kalau gitu, gunting deh salah satu, ya ndak? Iya nih mantu, ada orang yang ngaku anak Cecep, Bu Cecep mau gandeng tangannya aja dia nggak mau. Ya mantu, kamu harus tahu tuh, amati juga itu ya. Ya, anak yang dibuang. Anak yang dibuang karena dia anak sambung katanya ya. Aduh. Ya, pinter kali ini keluarga. Ya. Jadi gini ya mantu, ada orang yang klarifikasi, diwawancarai sama awak media tuh, yang Bu Cecepnya ya, yang gandeng anaknya yang namanya Peggy Setiawan ya, mantu ya, denger ya. Itu dilepas sama Peggy ya, tangannya cipis gitu. Dia bukan ibu saya dalam hatinya, ya kan? Bukan ibu saya, kamu tuh hanya sementara pura-pura jadi ibu gua. Tuh kalau punya psikiater kuat, dari situ aja udah bisa nangkap mantu. Netizen ini nggak bodoh lagi, ya. Dunia kita ini udah dunia canggih, ya. Dari mimik seorang Peggy Setiawan yang didampingi oleh ibunya Cecep, itu aja dia nggak mau disentuh seorang ibunya. Kecian deh, ya. Mantu itu nyelip kemana itu ya? Pada saat mantu itu lagi hajatan ya, orang undangan anaknya masih lengkap. Kok sekarang berkurang 1? Jawab tuh mantu ya. Tolong ya mantu ya. Ya geram aja. Nah gimana mantu, kira-kira kalau ada terjadi seorang itu Rudiana dipanggil penyidik, kemudian orang-orang yang masih menjabat 2016 lalu itu dipanggil, disidik kembali. Kira-kira mantu masih bisa nyenyak tidur nggak? Selera makan masih enak nggak kira-kira? Ya, salam buat mantu. Mantu baik kali kau ya.